kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik di kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena oleh anugerah Tuhan saja kami boleh ada hingga saat ini. Kami boleh beribadah Tuhan walaupun di berbagai tempat yang berbeda, namun kami percaya roh Tuhan mempersatukan kami, roh Tuhan menjangkau setiap kami dan menjamah serta mengurapi kami. Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, pakailah bibir lidah hamba-Mu, urapi dan kuduskan, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan, itu semua sungguh-sungguh berasal daripada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa dan Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini atau sampai saat ini kita masih berada dalam satu situasi yang boleh dikatakan sulit, boleh dikatakan mengkhawatirkan atau menakutkan. Setiap hari kita mendengarkan berita-berita yang sesungguhnya tidak membuat kita untuk makin teguh dan makin kuat. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus kembali kepada prinsip kebenaran firman Tuhan sebagai orang yang percaya. Di dalam Kristus kita percaya masih ada dan selalu ada harapan. Itu sebabnya pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan tema firman Tuhan seberkas pengharapan. Saudara-saudara, perintah agar orang percaya selalu dan berharap kepada Tuhan itu kita temukan di sepanjang Alkitab. Dengan kata lain, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengajak kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh berhenti untuk berharap, saudara. Seburuk apapun, seberat apapun situasi kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini. Dalam firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat 26. Alkitab berkata, Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan yang disebutkan oleh peratap dalam ayat-ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, didasarkan pada kasih setia dan keadilan Tuhan. Artinya saudara-saudara, ketika penulis kitab ini
mengajak umat Tuhan untuk berharap kepada Tuhan, maka pengharapan yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh penulis Alkitab ini adalah pengharapan kepada Allah yang didasarkan pada kasih setia Tuhan dan keadilan Tuhan. Penulis kitab yaitu Yeremia ingin agar bangsa itu tahu bahwa masih ada harapan. Mereka masih dapat berharap dalam situasi yang paling sulit, situasi yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita diajar untuk selalu atau senantiasa berharap kepada Tuhan. Tentu saja bukan tanpa alasan Alkitab mengajak kita hari ini untuk menaruh harap pada Tuhan. Pasti ada alasannya. Apa alasan yang mendorong Yeremia untuk menghimbau kepada jemaat itu atau kepada bangsa itu untuk berharap pada Tuhan? Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus atau masih berharap pada Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, kita berharap pada Tuhan karena murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat. Tetapi kasih setianya tak berkesudahan. Murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat. Tetapi kasih setianya akan terus berkelanjutan, berkesinambungan atau tidak berkesudahan. Di ayat yang ke-22 tadi firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Saudaraku, hukuman yang benar, baik itu hukuman yang diberikan oleh manusia atau hukuman juga yang Allah izinkan atau yang Tuhan buat bagi manusia, biasanya mengandung dua hal atau mengandung dua unsur. Yang pertama adalah pembalasan. Artinya setiap perbuatan jahat harus mendapat balasan setimpal. Hal ini bertujuan saudara-saudara untuk menunjukkan bahwa perbuatan jahat itu tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dilanjutkan. Maka harus ada pembalasan. Yang kedua, hukuman yang benar itu mengandung unsur disiplin. Disiplin itu bertujuan agar si pelaku atau si pelaku kejahatan itu meninggalkan perilaku yang jahat dan belajar untuk berperilaku yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah bukan karena tidak memiliki kasih, sebab itu Ia menghukum bangsa itu. Allah dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Dia memberikan penghukuman kepada mereka. Itu disebabkan oleh karena Allah mengasihi bangsa itu, memberi mereka disiplin, supaya lewat disiplin yang Tuhan buat bagi mereka, seharusnya bangsa itu sadar dan akhirnya mereka kembali atau berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau rencanakan untuk dunia yang sekarang mengalami gejolak yang luar biasa ini. Kita tidak perlu terlalu jauh mereka-reka yang lain. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah sembari bertanya,
Apa maksud Tuhan? Apa yang harus kami perbuat di masa-masa sekarang ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, barangkali Bapak Ibu saudara-saudara melihat, mendengar berita atau menyaksikan dari dekat bahwa di masa COVID sekarang ini ada hal-hal yang menarik perhatian bagi saya. Yang pertama adalah ada orang yang hebat, ada orang yang mapan secara ekonomi dan mapan dalam segalanya. Lalu kita mendengar dia terpapar penyakit atau terpapar COVID-19. Lalu tidak lama kemudian dia akhirnya meninggal. Lalu di sisi lain kita melihat ada orang yang terpapar juga. Secara ekonomi, secara keberadaan mereka sangat memprihatinkan. Namun kita melihat, kita mendengar mereka bisa luput. Mereka bisa melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar itu. Dengan kata lain, mereka sembuh. Nah saudara-saudara, dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari? Bahwa sesungguhnya manusia tidak mempunyai kuasa atas hidup, atas nyawanya sendiri. Itu sebabnya lewat firman ini hari ini saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita harapkan, andalkan dalam dunia ini. Selain kita harus menaruh harap yang sepenuhnya kepada Allah. Karena murkanya hanya berlangsung sesaat. Tetapi kasih setia Allah dalam hidup kita akan terus berlangsung, akan terus berjalan, tidak berkesudahan. Yang kedua saudara sekalian, mengapa kita harus menaruh harap pada Allah? Yang kedua saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan firman ini kita belajar bahwa Tuhan itu baik dan pemurah. Baik dan pemurah kepada mereka yang berharap dan mencari Dia. Kepada mereka yang berharap dan mencari Dia. Saudara sekalian, di ayat yang ke-25 firman Allah berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kebaikan Tuhan secara khusus ditujukan kepada orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari atau yang merindukan Dia. Maka seharusnya saudara-saudara, pencarian kita akan membantu mempertahankan harapan kita. Artinya saudara-saudara, ketika kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka dalam pencarian itulah kita akan makin diteguhkan, makin dikuatkan untuk tetap mempertahankan pengharapan kita. Sebab bisa saja orang akhirnya pudar, pengharapannya mulai menurun. Mungkin sebagian orang berkata, sia-sia, percuma aku menaruh harap padanya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka pencarian itu lewat doa, pujian dan penyembahan itu akan membantu kita untuk tetap bertahan, yaitu mempertahankan pengharapan kita pada Tuhan. Bagi orang-orang yang menantikan dan mencari Tuhan dengan cara seperti itu, maka Allah berjanji akan mencurahkan anugerahnya. Ia akan menunjukkan kepada mereka kasih setianya yang ajaib. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kondisi, keadaan hari-hari ini kehidupan kita tidak boleh menyurutkan pengharapan kita kepada Tuhan. Alasan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Bahwa Tuhan akan menunjukkan
menunjukkan belas kasihan-Nya. Kalimat ini saya ulang. Tuhan akan menunjukkan belas kasihan-Nya apabila maksudnya, yaitu maksud Allah dalam menghukum bangsa itu telah tercapai. Saudara-saudara, Allah tidak semena-mena menghukum, menjatuhkan hukuman. Ketika Allah menghukum satu bangsa, ketika Allah menghukum seseorang, ketika Allah menghukum dunia ini, sama seperti ketika kita mengingat kembali pada kisah yang ada dalam kitab Kejadian bahwa Allah pernah menghukum dunia ini pada zaman Nuh dengan air bah. Allah punya maksud, Allah punya tujuan untuk mengizinkan hukuman itu terjadi. Yaitu disiplin kasih supaya bangsa itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, apabila maksud atau tujuan penghukuman itu telah tercapai, maka Tuhan akan menunjukkan belas kasihan-Nya. Di ayat yang ke-31 sampai 33 firman Tuhan berkata, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi mereka menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena Dia tidak rela atau tidak rela hati menindas atau merisaukan anak-anak manusia. Saudara-saudara, Allah akan kembali dengan penuh rahmat kepada umat-Nya dengan memberikan penghiburan-penghiburan yang datang pada waktunya seimbang dengan hari-hari Ia Tuhan menindas mereka. Di ayat 31 sampai 32 kita melihat kebenaran itu. Walaupun dihajar, tidak dibuang, Allah menyediakan belas kasihan dan penghiburan bahkan bagi orang-orang yang dibuatnya berduka sekalipun. Saudara-saudara, kebenaran ini mengajar kita, menyadarkan kita bahwa kalaupun hari-hari ini ada masalah pribadi kita, ada masalah rumah tangga, masalah pekerjaan yang tidak kunjung selesai, atau masalah yang lebih kompleks yaitu masalah yang dialami oleh bangsa kita, belum juga menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik. Saudara-saudara, kita berdoa agar maksud Allah mengizinkan semua ini terjadi sehingga Dia memberikan semacam hukuman ganjaran itu boleh tercapai. Dan kalau itu sudah tercapai saudara-saudara, maka Allah akan menunjukkan belas kasihan-Nya. Ketika Allah kembali untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada kita, kita harus ingat, itu bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi itu semua hanya karena kasih setia Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kalaupun suatu saat Allah kembali pulihkan kita, Allah sudah dengar doa kita, Allah sudah menarik penghukumannya daripada kita, dipulihkannya kita kembali. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena jasa-jasa kita, tapi itu semua terjadi hanya oleh karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berhenti berharap sekalipun keadaan kita mungkin semakin memburuk, keadaan kita semakin berat, kita tidak boleh berhenti untuk berharap. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
pengharapan tidak mengecewakan. Artinya, tidak akan sia-sia kita menaruh harap atau pengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Apapun masalah pergumulanmu sekarang, mungkin engkau belum melihat tanda-tanda menuju ke arah yang lebih baik. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan kebenaran ini. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kita percaya masih ada seberkas pengharapan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sudah memperlengkapi kami melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Oh Tuhan, terima kasih di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak mudah kami jalani hari-hari ini. Engkau memberikan kami janji yang luar biasa. Yaitu supaya kami tetap berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Bapa, hamba-Mu berdoa, apapun yang menjadi pergumulan, setiap umat-Mu, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau pergumulan apapun, ajar kami untuk senantiasa percaya dan menaruh harap pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.